Walaupun Anda sedang ciong, jangan merasa pesimistis ya. Karena di atas angin akan membawa Anda terbang melayang. Nah, kalau Anda pesimis terbang melayang, ini bahaya nih. Iya. Ya, sudah ada di atas nggak dimanfaatkan, kemudian pesimis bisa jatuhnya bisa fatalis. Iya, ya. sakit banget. Nah, untuk itu makanya harus tahu apa yang Anda patut kerjakan dan tidak patut yang merupakan pantangan ya. Nah, yang paling berat itu ciongnya secara umum tanpa melibatkan perhitungan pribadi ya, adalah Anda yang bersio anjing. Kemudian juga 3 sio yang lain ada di atasnya ya, yaitu kambing ya, kemudian juga kerbau dan naga sendiri. Halo sahabat Sonora dan sahabat Feng Shui, kembali lagi nih ya di video berikutnya masih di YouTube channelnya Feng Shui Enthusiast dan juga di siaran Sonora Feng Shui, tentunya masih di Sonora Network. Ada Sony Wicaksono di sini dan juga tentunya ada Pak Kang Hongkian. Wih, mantap nih, cakep sekali Pak. Selalu always. Selalu always. Sekarang tanggal 1 Maret nih Pak Kang. Kalau di tanggalan Imlek berarti? Ya berarti sudah bukan lagi eranya Xinjia ya, udah berlalu ya. Dan kemarin itu adalah goreng tiampan, menambah langit. Minggu lalu kita sudah bahas itu. Benar, jadi kalau menambah langit itu adalah kesempatan kita untuk bisa ngasih yang bagus-bagus gitu ya. Menghadap bumi kita, agar bumi kita kelak juga memberikan kita yang terbaik. Supaya kita pun juga selalu ada di atas angin. Nah, itu nih. Sesuai sama video yang ada di channel YouTube-nya Pak Kang ya. Betul, kalau kita berada di atas angin kan melakukan sesuatu lebih enteng. Nah, itu dia. Ya, sedikit bekerja, banyak memperolehnya. Nah, itu dia. Tapi kan tahun baru Imlek sekarang, tahun naga kayu udah berjalan sebulan lebih berarti ya Pak Kang ya? Iya, kalau dibilang sebulan enggak ya, baru 3 minggu lah. 3 minggu. Ya. Nah, 3 minggu. Kalau Sony pengen menegaskan lagi nih, sebenarnya sio-sio apa aja sih yang ciong sama yang hoki nih di tahun naga kayu? Kalau yang ciong dulu deh. Ciong dulu. Tetapi walaupun Anda sedang ciong, jangan merasa pesimistis ya. Karena di atas angin akan membawa Anda terbang melayang. Nah, kalau Anda pesimis terbang melayang, ini bahaya nih. Iya. Ya, sudah ada di atas nggak dimanfaatkan, kemudian pesimis bisa jatuhnya bisa fatalis. Iya, ya. sakit banget. Nah, untuk itu makanya harus tahu apa yang Anda patut kerjakan dan tidak patut yang merupakan pantangan ya. Nah, yang paling berat itu ciongnya secara umum tanpa melibatkan perhitungan pribadi ya, adalah Anda yang bersio anjing. Kemudian juga 3 sio yang lain ada di atasnya ya, yaitu kambing ya, kemudian juga kerbau dan naga sendiri. Di atas tuh berarti yang nggak terlalu ciong atau yang anjing tuh yang paling ciong? Masih ciong, tapi ciongnya relatif lebih kecil. Oh, dibandingkan tapi dengan kalau anjing. jumlah nilai keberuntungannya di bawah 5, hati-hati, berarti jangan dianggap remeh ya. Di kalender ini ada hitungannya tuh. Kalau nilai berapa, maknanya apa. Jadi nggak sembarangan kita kasih nilai gitu ya. Sedangkan yang bagus juga jangan terlalu berbesar hati ya. Bagaimana kita menjaga dan mengangkatnya? Karena kalau lagi dia berpeluang, kita angkat nih. Kalau berhasil nanti untuk tahun-tahun berikutnya itu efeknya ada. Jadi bukan berarti kita memperjuangkan tahun ini tidak ada dampak positifnya terhadap tahun-tahun berikut. Ada gitu ya. Nah, seperti misalnya sio tikus ya.
dia lagi ciong tahun lalu, walaupun ciongnya nggak terlalu berat ya, punya peluang, manfaatkan. Begitu juga ayam, dia dari bawah, langsung naik ya. Kemudian monyet, nah dia memang sedang tahun lalu juga naik. Nah 3 ini ya kalau jumlah nilai keberuntungannya di atas 5, bener-bener tuh gedor ya. Jangan sampai gagal. Gaspol terus. Nah kalau untuk yang show lain kan berarti ada di antara itu tuh. Nah, yang penting gini deh, Sony. Apa tuh? Seksamai kembali video di atas angin dan 12 show di YouTube channel Sonora itu dijelaskan kok di sana. Lengkap ya? Bener, lengkap dia. Jadi simak lagi sahabat Sonora dan sahabat Feng Shui videonya yang pertama di YouTube-nya FSC Enthusiast, sama kalau 12 show di YouTube channelnya Sonora Pak Kang ya. Iya. Kalau Anda punya kalendernya itu paling lengkap. Dan di sana ya dijelaskan tuh Anda show-nya berapa usia Anda berdasarkan Imlek apa yang Anda boleh dan apa yang tidak boleh. Baik itu berdasarkan anjuran daripada fenomena, berdasarkan fenomena, ataupun anjuran ini loh Feng Shui yang sebaiknya Anda terapkan agar apa yang Anda lakukan, aktivitas Anda, sepak terjang Anda selalu di backup begitu. Nah yang belum punya nih bisa dong ya dibeli ya, bisa langsung aja kontak WhatsApp-nya Sonora di 0812 112 9200. Tapi yang paling penting jangan merasa terlalu di atas angin ya, Pak Kang ya. Iya, makanya satu bocoran dari video di atas angin. Kalau naga itu kan boleh dibilang sosok mitos ya. Iya. Walaupun dia mitos, diyakini dia tuh ada. Nah, ada yang bercakap Pak. Dia tuh kaisar, berarti yang sekarang ini nih posisinya udah di puncak ya. Yang 4 berarti di pertengahan nih kalau kita bicara tatanan birokrasi misalnya ya. Kalau yang kita pengusaha dan kelas-kelas menengah, kita terapkan kita sebagai cakarnya 3, jadi jangan so aksi gitu. Dengan cakar 3 maka kita akan diangkat oleh cakar 4, cakar 5 bisa naik kan. Iya. Kalau kita nyombong kan bisa mereka nggak senang nanti. Nah ini ada yang bertanya nih Pak Kang di videonya di atas angin di channelnya FSC Enthusiast. Ada Boy Movie namanya. Keren banget. Aktor mungkin ini dia ya. Mungkin juga. Boy Movie ini pada video fenomena dan peruntungan tahun Naga Kayu Imlek 2575 di atas angin. Ini bertanya nih Pak Kang, lo kok beda-beda di channel lain Sio Naga hoki di tahun ini, tapi kenapa di channelnya Pak Kang beda? Iya, sekarang gini, saya nggak mau panjang lebar. Andai kata Anda ke dokter, ya mungkin dokter yang A bilang Anda penyakitnya atau ke dokter lain penyakitnya beda. Jangan-jangan penyakitnya sama, tapi penyelesaiannya ya berbeda gitu ya. Nah semuanya itu kan kembali kepada seberapa kepakaran lah katakanlah ya. Minta maaf, bukannya saya juga mau di atas angin. Begini misalnya kalau dokter sama dokter aja sering beda. Terus insinyur sipil memasang pondasi aja bisa ribut di antara berdua ya. Strukturnya harus begini. Dan kalau seorang yang berprofesi sama diwajibkan untuk berpendapat sama, badan pengadilan udah nggak perlu dong. Karena apa? Sebuah sarjana hukum akan mengatakan ngapain dia diributkan di pengadilan. Ya, ngapain perlu banyak-banyak ada juga ya. Nah maka daripada itu supaya saya betul-betul bisa berkontribusi banyak buat sahabat Sonora, buat para pendengar nih semua ya, saya menerapkan sistem nilai. Dan saya pikir sistem nilai ini nggak pernah ada di buku yang lain dimanapun ya. Jadi cuma di Pak Kang aja. Iya, jadi walaupun Anda sionya naga, Anda lahir tanggal sekian punya perhitungan yang berbeda. Nah, ya tinggal nanti Anda ya telusuri apakah apa yang saya kemukakan itu sesuai nggak dengan Anda nantinya. Dengan catatan Anda patuhi dong apa sarannya. Karena kemarin yang namanya jumlah nilai keberuntungan itu kan bisa berkaitan dan bisa lebih bersifat pribadi juga kan ya Pak? Betul, walaupun nggak bisa betul-betul pribadi dong ya. Iya. Karena kalau pribadi kan saya harus menilainya
ketemu orangnya itu jauh lebih pribadi ya. Nah, itu ketemu langsung ya sama saya. Tapi kalau melalui buku, kalender, ya kita berusaha untuk lebih pribadi daripada hanya gambaran kasar belaka, ya umum belaka. Oke, nah ini ada juga nih yang bertanya, ada Yan Oktasari nih Pak. Iya. Pada video tanya jawab 040 pembawa sial dan pembawa rezeki. Malam Pak Kang. Wah, selamat malam juga Yan. Mau tanya nih Pak Kang, apabila kompor berhadapan dengan pintu ke taman belakang, itu apakah boleh Pak Kang? Terus gimana nih cara untuk menyiasati kamar mandi yang dekat sama kompor? Begini ya, yang namanya dapur itu bukannya menghadap ke pintu belakang saja yang nggak boleh. Semua pintu apapun jangan. Hindari ya. Nah, kalau dia itu menghadapnya ke tempat sink sih masih oke, nggak masalah, gitu ya. Nah, kalau dia itu menghadap pintu itu menghadap, termasuk pintu ke dapur sendiri loh ya. Jadi kalau dapur itu ada ruangan, ada pintunya itu nggak boleh berhadapan dengan kompor. Jadi pintu belakang adalah pintu yang nomor 2 paling penting di dalam rumah. Selain pintu depan. Selain itu utama. Ya. Nah ini sebetulnya baiknya dipandangkan, jangan terjadi ya. Yang paling bagus gimana cara menyiasatinya? Dipindahkan, ya. Ya, digeser gitu ya. Apakah pintunya, apakah kompornya. Nah untuk menentukan ini ya belajar itu di FSE banyak videonya. Yang salah sebetulnya posisi kompor atau posisi pintu gitu ya. Itu udah diupload ya di video-video. Udah, tapi untuk sementara misalnya kita pasang di gantungan kelindingan angin di atas pintu belakang dan cermin di atas kompor. Ya tapi ini untuk sementara ya, dan efeknya pun nggak akan terlalu besar. Kemudian yang kedua dia tanya. Yang kedua, gimana nih cara menyiasati kamar mandi yang dekat sama kompor Kakak? Kalau dekat aja nggak masalah ya, berhadapan itu ya nggak boleh. Oh, pokoknya nggak boleh berhadapan aja. Iya, kalau dekat, misalnya kita mau ke dapur melewati kamar mandi, juga nggak masalah walaupun didahului. Tapi kan air sama api Pak. Iya, tapi kan dia adalah ruangan yang pisah. Di akhirnya ada penyekatnya ya. Betul, kecuali kamar mandi itu berada di dalam area dapur. Jadi kita udah bikin nih ruang dapur nih. Kita bikin kamar mandi di dalamnya. Ini salah. Nggak boleh ya. Nah, pindahin aja pintunya supaya dia menjadi ruangan tersendiri yang tidak diakses dari dapur. Oke, jadi cara menyiasatinya adalah ya bikin pokoknya pemisahnya lah ya, penyekatnya. Iya, pokoknya bikin pintu seolah-olah dia tuh bukan dari berada di dalam. Kalau dia pintunya ke dalam, berarti kan di dalam area. Kalau dia diakses dari luar kan berarti berbeda. Oke. Nah ini ada lagi nih yang bertanya pada video di channel FSE Enthusiast, tapi akan kita tahan dulu Pak Kang ya, akan kita tanyakan lagi di segmen berikutnya. Tentunya Anda juga pastikan tetap bersama kami berdua nih hanya di Sonora Feng Shui. Kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Sahabat Sonora dan sahabat Feng Shui, masih bersama Sony Wicaksana dan juga Pak Kang Hongkian, tentunya masih membahas juga nih pertanyaan-pertanyaan dari juragan dan juragian yang sudah masuk. Kali ini kita akan pindah dulu ke channel YouTube-nya Sonora, karena beberapa waktu yang lalu pas ini ya menjelang tahun baru Imlek baru saja diunggah 12 sio tuh, bagaimana peruntungannya, apakah ciong atau tidak, ternyata luar biasa ramai loh Pak Kang. Ya, dalam konteks ini saya berterima kasih ya, ini kontribusinya Sonora tuh
luar biasa ya untuk sahabat-sahabatnya ya. Dan oleh karenanya untuk sahabat Sonora juga jangan sampai lupa untuk memanfaatkannya ya. Jadi ya sering-sering kunjungi, jangan sampai lupa. Hari ini didengarkan begini, dijalankan seminggu, besok lupa lagi ya. Nah, disimak terus deh. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak Kang di YouTube channelnya Sonora. Di video ramalan sio kambing ada yang namanya user, aduh saya nggak akan baca soalnya susah ini nama usernya ya. Kayaknya nama bawaan YouTube-nya ini nggak diubah. Ini saya sionya kambing nih Pak Kang. Bisakah saya membangun sebuah carport di rumah orang tua pada tahun ini? Soalnya nih baru aja pindah rumah di November tahun lalu Pak Kang. Kasian mobil di rumah baru nggak ada carportnya, selalu kena terik sama hujan setiap waktu gitu Pak Kang. Oke, begini. Sekarang dia bertanya, dia sio kambing. Sio kambing kan di tahun naga kayu ini ciong. Ya. Walaupun nilainya, katakanlah nilainya 8 loh, walaupun dia ciong nilai 8, artinya apa? Artinya berbagai deraan akan datang. Namun potensi dia untuk memperoleh rezeki yang besar itu bahkan mungkin naik. Kalau tahun lalu misalnya nilai cuma 67, sekarang 8 kan hebat dong. Ya. Tetapi berkaitan dengan memperbaiki rumah, ini ceritanya beda. Beda ya? Ini lagi ciong nih, nggak boleh ya. Tetapi yang dimaksud memperbaiki rumah yang dia huni. Ya, ini nomor 1. Nah sekarang kalau dihuni orang tua, siapa kepala keluarganya di rumah itu? Apakah orang tua ataukah ada adik laki-laki di sana, saudara yang menjadi tulang punggung? Kalau ada, ya patokannya ke dia sionya apa gitu. Boleh enggak? Ya kalau papanya misalnya sionya monyet, lagi bagus dong. Silakan cari tanggal yang selaras di kalender, mulai di sana gitu. Jadi harus dilihat dulu ya orang tuanya sionya apa. Betul. Ada lagi nih tanya? Tidak ada sih. Oh ini Pak Kang, apa bisa pantangan tuh membangun sebuah carport di rumah orang tua yang jaraknya tidak jauh dari rumah baru saya di tahun ini? Nah, tadi yang dibilang rumah baru, rumah orang tua apa rumah dia sebetulnya yang baru tuh? Tadi saya dengar orang tuanya yang rumahnya bagus, sekarang rumah orang dia yang baru nih. Iya, makanya. Ya, tapi yang penting jawabannya tetap seperti tadi. Ya, itulah yang dianggap sebagai patokan. Kalau itu dihuni bukan oleh dirinya, hitunglah siapa kepala keluarga di rumah tersebut. Tapi untuk memperbaiki, untuk memulai segala sesuatu yang penting, misalnya si penanya ini yang user ID-nya susah dibaca itu, user nickname-nya susah, ya. Nah, kalau untuk kepentingan dia memulai segala sesuatu, bikin bisnis atau apa, jangan dulu. Laksanakan aja, geluti aja, manage aja apa yang sekarang ini sedang dikelola, gitu. Lanjutkan, dan kalau nilainya tinggi, ya terus dimanfaatkan agar peluangnya itu betul-betul terwujud sehingga peningkatannya menjadi nyata. Ya, artinya kalau dalam kaitannya carport mobil, ya berarti harus cari alternatifnya dulu ya Pak Kang, entah itu mobilnya dipakein cover supaya nggak kehujanan. Bisa aja. Iya, kalau lagi ciong loh ya. Betul. Nah ini juga ada Danik Marlina nih di video yang sama Pak Kang. Ya, ini menyebutkan tanggal lahir. Tanggal lahirnya 7 Februari 1979, termasuk bulan Imlek. Yang keberapa? Serius nanya, tolong dong dijawab Bu. Serius loh. Memang di kalender ini ada perhitungan ya, kalau berdasarkan tabel 1, Anda sionya apa? Misalnya sio kambing. Ya. Usia berapa, nilainya berapa. Kemudian Anda lahir di bulan berapa. Ada 2 pilihan, A, B. A ini berdasarkan tanggal kelahiran nasional, yang B-nya saya nggak tahu ya kalau baliknya, lupa. Imlek. Nah yang lebih lebih mantap itu hitungan Imlek gitu. Okay. Ya, dan sekarang dia tanya, mungkin dia mau ngitung. Nah itu dia. Coba ya? Nah untuk Danik Marlina ya, lahirnya 7 Februari 1979. Itu dia lahir pada hari Rabu ya.
tanggal 11 bulan 1 tahun 2530 itu Imleknya. Ya benar, tahun kambing dia lahir, kambing tanah ya. Jadi karena dia lahir pada tahun kambing, dia lahir pada Rabu 11/1/2530, maka dia termasuk bulan Imlek yang ke-1 ya. Bulan tanggal 11 bulan 1, 4 hari lagi Cap Gome. Jadi kalau dia tuh pas dia lahir, 4 hari kemudian Cap Gome makan lontong Cap Gome. Lontong lagi yang dibahas ya. Lontong lagi. Udah kenyang kita minggu lalu makan lontong. Ini juga ada Sunsai nih, ini juga nanya juga nih Pak Kang. Kalau tanggal 26 Januari 1979 itu ikut sio apa sih Pak Kang? Nah, 26 Januari 1979 itu masih termasuk tahun kuda tanah. Tahun kuda. Walaupun 79 ya. Kalau orang berpatokan 79, oh pasti kambing gitu ya. Ternyata dia masih masuk kuda tanah, lahirnya pada hari Jumat tanggal 28 bulan 12 ya. Tanggal 28 bulan 12 tahunnya 2529 ya. Sedangkan tahun kambing tanah mulainya tuh minggu pada tanggal 28 bulan 1. Jadi 2 hari lagi tahun baru Imlek. Tapi dia masih tahun kuda. Masih sionya kuda ya, kuda tanah. Oke, nah ini selain sio kambing, nampaknya sio monyet juga yang laris manis nih Pak Kang. Dapat banyak komentar nih. Bukan main. Bukan main. Salah satunya ada Perida Pelangi. Wah, namanya bagus ya. Ini lahirnya tahun 1980, tanggal 8 Februari Pak Kang. Ini termasuk sio apa nih? 8 Februari 1980 masih termasuk kambing tanah. Kambing tanah. Jadi keliru dia bertanya, dia menganggapnya monyet. Usia monyet ya. Dia lahir pada hari Jumat tanggal 22 bulan 12 ya, tahun 2530. Sedangkan tahun monyet logam itu mulainya hari Sabtu tanggal 16 bulan 2 tahun 1980. Jadi 8 hari lagi tahun baru gitu. Lumayan lama ya, itu 1 minggu ya. 1 minggu. Oke. Ada juga nih Sadewa Jimmy nih Pak Kang. Kalau Desembernya tahun 1968, itu bulan Imleknya keberapa? Nah, kalau nanya begini bingung kita. Kenapa bingung? Karena setiap bulan itu bisa pergantiannya pada tanggal pertengahan misalnya, ya. Nah, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 1 Desember nih, sampai tanggal 19 Desember, berarti 19 hari itu, ya. Itu masih masuk bulan Imlek yang ke-10. Sedangkan kalau tanggal 20 bulan 12 sampai tanggal 31-nya itu masuk bulan ke-11, ya. Dia kedua-duanya itu di tahun monyet, ya, tahun monyet tanah, Imlek 2519. Oke, nah ini juga ada lagi nih Pak Kang, ada Andreas di video yang sama juga, di video sio monyet ya. Minta petunjuk dan jawabannya suhu. Wah, dipanggil suhu nih Pak Kang. Suhunya panas apa dingin? Waduh. Saya lahirnya tahun 80 nih Pak Kang. Tanggal 2 Januari. Ini sio apa nih Pak Kang? Kalau 2 Januari selama sebetulnya gini ya, di setiap di kalender ada ya, dari tanggal berapa ke berapa. Di YouTube channel Sonora di tiap show itu memang ada tuh, memang kecil-kecil ya. Tetapi di video FSE di ujung video itu ada tuh tanggal berapa sampai tanggal berapa show-nya apa gitu ya. Jadi jangan malas untuk menyeksamainya ya. Nah, berdasarkan kalender Imlek tanggal 2 bulan 1 tahun 80 itu hari Rabu. Tanggal 15 bulan 11 tahun 2530 ya. Jadi dia lahir itu pada tanggal 15 pada saat bulan sedang purnama ya. Nah, pada saat bulan sedang purnama dia masih bersio kambing tanah ya. Oke. Nah, kemudian di satu lagi nih Pak Kang. Kalau ini beda, bukan monyet lagi, tapi ini sio anjing. Ada yang komentar juga, usernya susah dibaca. Yang terhormat Kang Hongkian, namanya adalah Tan Kim Choan. Oh, ada namanya tuh. Iya. Tan Kim Choan. Tan Kim Choan. Lahirnya di tanggal 24 April 1970. Ini gimana nih kalau cara menghitung angka dan apa sih kiat-kiat yang harus dilakukan Pak Kang? Iya, cara menghitung angka ya
tadi kita udah bahas tuh, ada tabel 1, tabel 2, tabel 3, 2 ada 2A, 2B. Yang penting dia jumlahkan tuh nilai-nilainya ya. Ya jangan sampai tapi harus punya kalender, kalau enggak dia mana tahu tabelnya ada di kalender. Nah, yang perlu dia tahu bahwa dia yang lahir tanggal 24 bulan 4 tahun 1970 itu ya, itu hari Jumat ya, tanggal 19 bulan ketiga tahun 2521. Nah, jadi dia harus lihat nih, saya sionya apa tuh tadi tuh? Dia tuh anjing Bapak. Sio anjing. Nah, anjing yang lahir tahun 2521, usianya sekian, nilainya sekian. Pada bulan 3 Imlek, nilainya sekian. Jam berapa? Harus ada jamnya, dia sendiri kan nggak beritahu kan. Betul. Nilainya berapa, dijumlah. Oke. Jadi lagi harus ada jam lahir. Betul. Nah, kalau berdasarkan usia lahir itu nilai terjelek -1. Ya, paling tinggi 3. Nah, berdasarkan bulan dan berdasarkan jam lahir, nilai terendah 1, nilai tertinggi 3. Jadi ada orang yang nilainya -1 plus 1 di bulan, terus di jamnya 1, jadi nilainya cuma dapat 1. Nah, kalau nilainya 1 sampai 3, ya banyak sabar gitu ya. Tapi ada tuh pemahamannya di kalender, dan apa sih yang sebaiknya diperbuat, silakan bersama ini. Oke, itu dia tadi sahabat Sonora, komentar-komentar yang sudah dibacakan dari YouTube channelnya Sonora. Nah, setelah ini nih kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp-nya Sonora. Jadi pastikan Anda tetap bersama Sony dan Pakang dalam Sonora Feng Shui. Sahabat Sonora dan sahabat Feng Shui, terima kasih masih menyimak video kita dan juga siaran kita yang masih ada di luar nih ya. Kalau sekarang spesial apa ya? Spesial tambah langit mungkin ya. Ya begitulah, untuk memperingati agar sahabat-sahabat kita tuh tidak lupa kemarin itu menambalnya. Ya kalau lupa hari ini makan aja deh kuenya. Oke, kali ini kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui WhatsApp-nya Sonora di 0812-112-9200. Sekaligus saya ingin merimain lagi nih, kalau mau bertanya harus yang lengkap ya, nama lengkapnya, terus juga tanggal lahirnya, dan yang paling penting adalah jam lahirnya. Karena kalau nggak ada jam lahir bisa berabe ya Pak Kang ya. Bukan berabe. Waduh. Ya tentu saja jawabannya nggak akan signifikan ya, nggak tepat. Saya ini juga ya menyampaikannya ragu. Dan kalau keraguan itu ternyata betul-betul melahirkan kekeliruan, yang rugi kan bukannya kita ya. Iya. Yang rugi adalah yang bertanya. Oke, kita mulai aja nih di pertanyaan pertama. Ada Jessica. Jessica tanggal lahirnya 24 Maret 1998, jam lahirnya ini 12:58 siang, Pak Kang. Apa unsur usaha yang paling cocok, terus juga handicap serta warna bajunya? Handicapnya begini, ya, dia tuh orangnya nggak sabaran, ya. Segala sesuatu mau teliti, mau cermat, itu bagus dong. Semangatnya tinggi, ya bagus dong. Tapi kalau kemudian dia begitu mengejar, tapi nggak tahu apa yang dikejar, itu yang salah. Jadi boleh dibilang, kalau Jessica ini kita anggap saja sedang bawa kendaraan, dia ngebut. Kita tanya, Jessica kemana? Kamu mau tujuannya apa? Nggak tahu. Nah ini, jadi hasilnya kita nggak bisa perkirakan bagus dong. Ya untung-untungan aja. Jadi harus harus punya ambisi ya, itu yang penting, dan inovasi ya. Walaupun logika itu bagus ya, semua orang berharap logik dan logik.
mengangkat logika tuh bagus banget, semua orang mau belajar logika, matematikanya baik gitu ya. Tetapi hidup ini nggak cukup dengan logik, insting diperlukan. Betul. Ya, naluri yang kemudian jadi pengalaman, ini jangan sampai dilupakan. Nah, kalau instingnya juga bekerja, maka apa yang dia harapkan akan terwujud lebih cepat. Gitu. Nah, kemudian usahanya nih yang cocok nih Pak buat Jessica. Nah, usaha yang cocok bidang berunsur kayu dominan dan air dominan ya. Itu pilih aja, walaupun air itu memang sedikit lebih bagus. Nah, kalau warna baju nih yang cocok dipakai. Warna baju sebaiknya dia sering memakai baju warna putih ketika beraktivitas, dan warna-warna gelap boleh aja dia pakai ketika dia lagi santai, atau kalau dia punya masalah tidur misalnya. Karena Jessica itu tidur aja bawa pikiran gitu. Jadi walaupun dia sebetulnya tidur pulas, dia tuh seolah-olah nggak tidur, pontang-panting mikir ini mikir itu. Nah, kalau orang yang seperti ini bangun tidur yang nggak akan fresh ya, pikirannya terbebani oleh banyak beban gitu, sehingga aktivitasnya nggak akan bagus. Jadi mengurangi nilai dia ketika dia sedang beraktivitas. Ya, tentu harus tidur yang nyenyak. Nah, untuk itu pakailah baju warna gelap atau gelapin aja ruangannya. Oke, nah ini sekarang Jessica lagi pacaran nih Pak Kang sama laki-laki namanya Jimmy. Lahirnya di tanggal 30 Januari tahun 99. Jam lahirnya di jam 16.00 sore. Ini hubungannya cocok atau enggak? Simpel aja semua yang ditanya. Tuh, walaupun mereka berdua nih sebetulnya punya cara berpikir yang berbeda. Seringkali kalau Jessica bilang kiri, yang satu bilang kanan. Gitu. Kalau ketika pacaran segala apa disama-samain. Tetapi yang beda ini jangan kemudian menjadi satu menjadi jarak untuk menjauh gitu ya. Enggak. Karena perbedaan ini kan bisa untuk saling mengisi kekosongan, ya. Dan yang penting mereka berdua jodohnya oke. Gitu. Oke, berarti cocok. Cocok. Nah, berarti harapannya semoga langgeng terus sampai nikah untuk Jessica dan Jimmy. Kalau gitu kita lanjut lagi nih ke Priska, Pak. Kalau Priska lahirnya di tanggal 8 April tahun 1998, jam lahirnya di 16.00 sore nih Pak Kang. Yang ditanyanya soal karir, kesehatan, serta warna apa yang cocok. Dia ini dulu pernah ngajar di SMA Pak Kang, tapi nggak cocok. Kalau ngajar di SMA nggak cocok, saya juga bingung ya. Nah, tuh kenapa? Karena dia sebetulnya cocok untuk ngajar, malah tapi ambisi dia terlalu besar. Kalau dia cuma ngajar aja, mungkin obsesi dia nggak tercapai. Ya, jadi sebetulnya mengajar itu bukan bidang yang tidak cocok, tetapi obsesi dia memang tingginya luar biasa gitu ya. Nah, sebagai parameter buat dia introspeksi diri, dia tuh kalau udah benci orang, bencinya bukan main. Nah, itu terlalu, itu dia nggak akan bisa melupakan itu ya. Artinya dia terlalu tidak bisa mengontrol pikiran mungkin ya. Bukan, tapi memang dia nggak bisa memaafkan. Tetapi bagusnya dia hanya menyimpan, dia tidak membalas. Jeleknya, Priska ini kalau dia lagi marah, dia maki-maki. Misalnya ketemu Sony, terus Sony bilang, Priska, kamu lagi marah ya? Gua cuma bilangin lu ya, gua nggak marah gitu. Tapi kalau Sony tegur dia diem, itu udah marah tinggi dia. Artinya dia simpen di otak dia. Nah, ini bakat stroke. Jadi kemana-mana ya. Jadi harus disadari itu ya. Nah, supaya dia bagus nih. Dalam arti kenapa saya bilang supaya dia bagus? Dia hokinya bagus. Kemudian dia juga punya potensi untuk berbisnis. Nah, kalau dia tuh ngajar dia bilang nggak cocok padahal dia cocok, dia buka aja lembaga pendidikan misalnya. Oke dong. Oke banget. Nah, dia mampu memimpin ya. Tetapi terlepas daripada itu, dia juga cocok di bidang berunsur kayu dominan. Ya. Tetapi yang paling cocok adalah yang berunsur tanah dominan. Nah, kalau dia masuk ke bidang itu,
maka kemajuan dia sangat luar biasa. Oke, nah kalau dari kesehatan nih Pak Kang, sarannya apa nih? Sarannya, jangan terlalu banyak membebani pikiran ya. Harus berpikir bebas, terbuka. Dalam arti kata, kalaupun mau marah, marah aja. Bahkan saya berharap dia mau marah dindinglah, di kunci pintu gitu ya. Kenapa? Kalau dia tahan gitu, saya khawatir dia punya keringat dingin di telapak tangan keluar. Karena dia tuh ada bakat kena sakit jantung. Kita takut dia kena jantung dan usus kecil dia yang bisa bermasalah. Kalau terakhir nih, soal warna baju nih Pak, yang cocok. Pakai aja warna merah. Warna merah ya. Oke, semoga menjawab untuk Priska. Kemudian kita lanjut lagi nih ke pertanyaan terakhir di segmen kali ini, ada Sugiarto Pak Kang. Iya. Sugiarto tanggal lahirnya 12 Maret tahun 85, jam lahirnya setengah 8 pagi. Kemudian istrinya Pak Kang namanya Ika Hartono, lahirnya 28 April tahun 83, jam lahirnya 13:30 siang. Ada lagi, wah ini rombongan ya. Ada anaknya namanya Stacy. Stacy ini wanita, 3 November 2023, jam lahirnya 14:50 siang. Nah sekarang ini Sugiarto dan keluarga tinggal di rumah, posisi dudukannya di barat hadap timur Pak Kang. Nah ini apakah sudah cocok dengan? Sudah cukup cocok. Sudah cukup cocok ya. Nah kemudian pekerjaan atau bidang usahanya yang cocok ini apa nih Pak Kang? Soalnya sekarang ini bekerjanya sebagai teknisi AC di pabrik. Dia di bidang jasa itu, teknisi kan salah satu jasa. Termasuk yang cocok, tapi AC-nya itu nggak cocok. Oh, kenapa tuh? Karena listrik? Iya. Jadi kalau bisa dia lebih kepada jasa yang berbeda. Misalnya jasa dalam bentuk air. Misalnya dia bikin tour and travel gitu ya. Jasa showbiz gitu kan. Atau dia jasa apa? IT. Ya, masih banyak ya. Silakan lihat di buku ya. Apa bidang-bidang tanah dan apa bidang-bidang air dan apa bidang campuran daripada keduanya itu. Nah kalau itu dia betul-betul geluti, maka perkembangannya akan jauh dibanding sebagai teknisi AC tentunya. Oke, dan terakhir handicapnya dia Pak Kang? Handicap dia? Gini, handicap dia ada 3 hal yang harus diperbaiki. 1. Yang pertama, suka sotal. Suka sotal. Ya. Banyak tahu adalah hal yang berguna bagus ya. Tetapi banyak tahu juga nggak bagus. Kalau kita tahu segala sesuatu A sampai Z, giliran kita bekerja, A mentok, kita pindah ke B mentok, pindah ke C, nggak ada perjuangan. Sebaiknya kita lebih tahu satu macam, tapi kita menjadi spesialis ya. Spesialis di bidang tersebut, ya. Nah, tetapi yang saya maksudkan lagi adalah jangan suka sok tahu terhadap orang lain, apalagi klien kita. Nah, kalau kita sok ngajak-ngajak orang nggak suka gitu. Nah, lebih baik kita simpan, ya. Nah, kalau itu bisa maka dia punya pendekatan terhadap relasi akan justru meningkat. Nah, tetapi peningkatan ini terganjal. Terganjal? Malas. Oh, itu yang kedua berarti ya? Malas. Oke, mageran orangnya ya? Iya. Jadi walaupun dia tuh nggak gampang terhanyut oleh lamunan, ya pokoknya kalau dia nggak ada rencana kerja, dia masa bodoh. Nah, harusnya dia tuh orang yang kalau dia punya rencana A, B, C, D, ya malesnya hilang karena dia akan penuhi semua ini. Dia adalah orang yang bertanggung jawab, itu positif deh. Iya, orang yang tapi jeleknya lagi apa? Yang ketiga nih berarti ya, terlalu perhitungan. Bukan? Gampang, buang duit. Oh, foya-foya. Dia gampang, orangnya terlalu baik nolong orang. Nolong orang juga positif dong, bagus dong. Pinjam 100 dong. Tapi kalau terlalu, kalau udah ada kata terlalu nggak ada yang bagus. Iya, yang berlebihan nggak bagus ya. Jangan gampang dimanfaatkan orang lain. Nah, itu orang pinjam 100 dong langsung dikasih. Nah, jadi kalau dia kebanyakan duit, ya mendingan dia kirim ke buat kita ke orang lain loh.
Apalagi buat saya butuh banget nih. Oke, terima kasih Pak Kang untuk jawabannya, dan habis itu kita lanjut lagi Pak Kang masih dari pertanyaan di WhatsApp dan kita akan tanyakan di segmen selanjutnya ya, masih di Sonora Feng Shui. Sahabat Sonora dan sahabat Feng Shui, masih di Sonora Feng Shui. Kali ini masih spesial juga nih, siaran di luar bersebelahan langsung sama Pak Kang, nggak berjarak lagi lewat line telepon. Soalnya kalau lewat line telepon suka hilang-hilang suaranya, ya namanya juga telepon ya, nggak lancar pakai. Kalau begini kan mantap. Mantap sekali. Nah, makin mantap lagi karena kita akan bacakan lagi pertanyaan yang sudah masuk lewat WhatsApp-nya Sonora nih. Yang pertama ada Yiyin, Pak Kang. Ya. Yiyin ini lahir di tanggal 24 Oktober tahun 1997. Kemudian lahirnya di jam 14:45 siang. Saya dari Medan nih, Pak Kang. Wah, paras kalau gitu ya. Saya sekarang bekerja sebagai desainer pakaian. Nah, mau bertanya nih, kerjaannya itu udah cocok atau belum nih Pak Kang sebagai desainer? Sebagai desainer termasuk yang cocok dong ya. Memang Yiyin ini kreativitasnya sangat tinggi. Namun kreativitas ini bisa diwujudkan, hanya saja kalau Yiyin ini kemudian bekerja pada orang lain, ya tentu nggak ada masalah, karena yang berbisnis adalah bos ya. Yiyin pokoknya terima sesuai perjanjian dengan bos. Tetapi kalau Yiyin adalah kemudian sebagai pengusaha mandiri yang menjual hasilnya, saya khawatir banyak masalah gitu. Kecuali Yiyin punya satu manajer untuk menangani itu. Yiyin untuk menjual produk desainnya ini yang berat gitu. Seperti seringkali ya kita lihat artis, katakanlah artis ini dia menyanyi nih ya, nyanyiannya merdu ya, luar biasa, tapi kehidupannya payah. Bisa karena memang pendapatannya rendah, atau pengeluarannya terlalu tinggi, atau ada banyak hal lain yang mengakibatkan dia tuh jadi nggak maju-maju, belangsak lah katakanlah. Tetapi ada orang yang dia nggak punya kemampuan artis gitu ya, nggak bisa menyanyi, tapi dia malah bisa menilai, jadi juru nilai nyanyi gitu ya, malah kehidupannya luar biasa ya. Ini bisa terjadi seperti itu. Nah, Yiyin ini punya kreativitas bagus tapi tidak bisa menjual itu. Nah, ada lebih bagus kalau Yiyin kemudian mengalihkan kemampuannya, misalnya ya, Yiyin tuh punya kemampuan memasak yang luar biasa, masakannya enak, mau masakan Eropa, masakan Asia terlebih ya, lebih luar biasa lagi. Atau bidang teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, itu yang cocok. Oh, itu paling cocok ya? Oh iya. Oke. Jadi sebaiknya diarahkan ke sana. Cuma saja ada dua handicap yang harus diperhatikan. Yang pertama, Yiyin gampang tersinggung. Ya namanya artis gitu ya, seniman gitu ya. Iya, dikatain jelek, desainnya singgung. Nah, ya. Memang nggak salah sih, seniman memang harus pakai perasaan. Iya, makanya. Nah, tetapi yang mau disampaikan di sini, ya kita harus bisa menerima kondisi seperti apapun, ya sebenarnya sebagai pengusaha. Tapi ingin khawatir menjadi pengusaha, dia nggak begitu punya keyakinan yang mantap, dia punya prinsip gampang berubah. Nah, oleh sebab itu, saya berharap Yiyin mau 2 tahun ke depan jangan ganti pakai baju warna hijau. Hijau terus ya. Nanti kalau udah 2 tahun barulah boleh ganti warna-warna lain. Tapi walaupun hijau, dia bisa hijau bercorak, hijau apa segala macam gitu ya, boleh bebas kok. Oke, satu lagi nih, dia ingin dikasih saran mengenai jodoh sama arah rumah saya nantinya, Pak. Nah, kalau jodoh ya seksamailah video mendobrak hambatan jodoh. Ya. Nah, yang penting sepanjang satu ya, Yiyin itu tidak menutup diri.
Karena kalau orang yang leadershipnya, prinsipnya lemah, dia biasa maunya menutup diri. Apalagi kemudian gampang tersinggung. Ini kan jadi satu handicap ya. Nah, itu aja buang, maka jodoh akan gampang didapatkan. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak Kang, ada dari Agustina Iis Kristanto. Ini lahir di tanggal 28 Agustus 1976, jam lahirnya jam 9.00 pagi Pak Kang. Ya. Yang ditanyakan adalah soal rezeki di tahun ini. Saat ini bekerja menjadi admin media sosial di suatu media berita gitu. Sebagai admin ya nggak cocok juga. Nggak cocok ya? Ya. Nah, kalau tadi kita bicara Yiyin, saya minta 2 tahun pakai hijab. Sedangkan Agustina ini sebetulnya udah punya bakatnya untuk berbisnis, cuma kurang dorongan aja gitu ya. Kurang dorongan baik itu dari orang lain terhadap dia, misalnya ada supporting dari keluarga untuk supaya dia berani, atau diri sendiri aja ya, introspeksi, dorong diri gua harus sanggup. Nah itu aja, kalau dia berani gitu aja, dia jadi pengusaha yang sukses kok. Emang bisnis yang cocok apa nih Pak untuk Agustina ini? Nah kalau dia bisnis yang cocok adalah di bidang logam dan di bidang kayu atau api campuran logam. Oke, logam, kayu, dan api logam. Ya, tapi tentu saja saya berharap dia lebih kepada kayu dominan atau logam dominan. Misalnya kayu dominan ya gampang jual sembako non cair, itu udah kayu kan. Ya, jadi kayu itu bukannya jualan kayu doang. Banyak tuh pilihannya di buku ya. Logam bukan jualan besi di tukang tempat besi, bukan. Tapi jual spare part. Itu spare part kendaraan yang dari logam. Ya udah, jual toko emas, itu kan logam juga. Ya banyak sekali. Atau mau untuk masa depan bikin itu menerjunkan diri di dunia nikel yang bakalan luar biasa kan, karena dibutuhkan oleh mobil-mobil listrik misalnya. Tapi pekerjaan saat ini sebagai medsos malah jadi menguntungkan kalau dia berbisnis kan, artinya dia bisa memanfaatkan media sosial untuk nanti mempromosikan bisnisnya itu tadi ya Pak? Iya, tetapi sayangnya dia kan sionya naga. Ya bagi Anda sahabat Sonora yang sionya naga, sionya kambing, kerbau, apalagi anjing. Jangan deh tuh memulai bisnis di tahun naga kayu ini. Kalau dia udah mulai sebelumnya ya nggak apa-apa dong. Ya, kalau dia mulainya pada tahun selaras maka kemajuan akan tetap terbuka gitu. Tapi kalau dia mulai, kita takut di satu ketika dia terhambat, stuck, susah berkembang lagi. Nah kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih. Sahabat Sonora, ada Alicia Diana Teresa nih Pak. Lahirnya di tanggal 8 September 1997, jam lahirnya di jam 10 pagi. Ini pintu rumah saya dan rumahnya menghadap ke utara nih Pak Kang. Kalau tahun ini ada kemajuan nggak mengenai karir saya? Soalnya saya berencana bekerja di luar negeri tahun ini. Apakah tahun ini tuh rencana ke luar negeri itu akan berjalan dengan lancar Pak Kang? Gini, kalau tadi berkaitan dengan rumahnya menghadap ke? Rumah menghadap ke utara. Nah, tadi bukan rumah yang menghadap ke utara dia katakan. Pintu rumah. Pintu rumah. Nah, pintu rumahnya ini tegak lurus dengan rumah ke jalanan atau dia miringkan. Kalau dia miringkan kan artinya berbeda nih posisinya. Ya, posisi kedudukannya kan. Tapi kalau dia tuh tegak lurus ke depan ke utara, berarti belakangnya selatan kan. Cukup lumayan gitu. Berarti selama ini asalkan dia bidangnya cocok, kemajuannya kelihatan gitu. Nah, sekarang dia mau sekolah, bekerja di luar negeri. Bekerja luar negeri, dia soalnya apa tuh? Sio kerbau. Katanya baru dibilang. Jangan, dia takutnya nanti di sana banyak masalah, nggak berjalan lancar sesuai harapan ya. Sebaiknya dimulainya pada nanti aja setelah tahun naga berakhir. Tahun naga tuh berakhirnya 28 Januari 2025. Nah, setelahnya itu deh. Nah lantas kalau dia sebisa mungkin menghindari untuk keluar negeri dulu, usaha apa nih yang atau alternatif apa nih yang bisa dilakukan? Ya, dia bisa aja bisnis ya. Saya nggak khawatir sama dia ya. Karena dia itu bisa berbisnis di bidang api logam,
bidang api, bidang kayu. Artinya kalaupun dia selain teknik mesin, teknik industri, teknik komputer, dia bisa masak yang enak. Mau masak Asian food, mau masak Eropa food ya. Nah, itu semua bagus gitu ya. Silakan ya. Cuma memang kendala dia tuh, walaupun dia tuh rajin ya, bukan main. Kendalanya keyakinan dia untuk berbisnis sendiri kurang lemah gitu. Makanya dia berpikir, gue kerja aja di luar negeri gitu ya. Iya. Nah, nggak ada salahnya kalau dia untuk memupuk modal ya. Tetapi kalau dia sekarang buka restoran, dia bisa dengan kecil-kecilan dulu, bakalan maju juga kok. Ngapain mesti ke luar negeri? Iya. Ya bakalan luar biasa ya. Nah, tetapi mulainya ingat tahun depan ya, jangan. Dan sekarang pakai hijau dulu udah 2 tahun seperti tadi. Siapa? Yun ya kalau nggak salah. Oke, dan terima kasih banyak Pak Kang sudah menjawab pertanyaan dari sahabat Sonora, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyimak dan menyaksikan video-video Feng Shui di YouTube channelnya FS Enthusiast dan juga siaran Sonora Feng Shui setiap hari Jumat di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saya Sony Wicaksono dan juga Kang Hong Kian pamit. Sampai jumpa.